Qin Yichen sangat marah. Meskipun pria di atas panggung dianggap menyendiri dan terpencil seperti belatung, terlepas dari kesehatan pria di atas panggung, banyak orang yang meyakinkannya. Tetapi usaha Anda sendiri harus dijaga sendiri. Saat berikutnya, Qin Yichen tidak lagi ragu. Kakinya bergerak sedikit, dan dia melangkah keluar. Di bawah perhatian 10.000, pemuda itu sedikit mengangkat kepala, menatap seperti listrik, menatap langsung ke arah Gu Sui. Meskipun siluet yang pertama seperti memukul batu dengan telur dibandingkan dengan ejekan para empoperi, tetapi dalam ringkasan ini saat tampaknya pantai yang luar biasa itu. Gu Sui menatap matanya, menyipitkan matanya dengan tipis, niat membunuhnya semakin besar. Qin Yichen, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bagus, seperti anjing liar, bukankah bagus untuk mundur? Mengapa melebih-lebihkan kemampuan seseorang terhadap orang tua? Apakah Anda pikir Anda dapat mengubah langit dengan seorang anak yang baru saja menerobos pembangkit tenaga listrik teratas? Tapi ekspresi Qin Yichen tidak melihat kebingungan sedikit pun, tetapi malah melontarkan lelucon. Gusu senior cemas. Junior hanya ingin berani bertanya. Senior sekarang memiliki penelitian dan pengembangan multi-efek. Hanya 6 hedan apa ini? Mata Gu Sui bersinar terang. Meskipun saya tidak tahu mengapa Qin Yichen tiba-tiba bertanya. Tetapi di matanya, itu hanya perjuangan semut sebelum kematian mereka. Maka biarkan Anda mengerti. Segera, saya melihat saudara perempuan saya Sui tertawa. Memang benar hanya ada 6 hedan sekarang. Tetapi lelaki tua itu mengakui bahwa dengan pencapaian lelaki tua itu, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan lebih banyak ramuan. Dikembangkan dan lebih dari satu efektivitas dan... Gu Sui percaya diri saat mengatakan ini. Tapi Qin Yichen mendengar cibiran. Anda anjing tua tak tahu malu benar-benar tidak rendah hati. Setelah beberapa saat, saya khawatir bahkan senyawa sein dan tidak akan diambil oleh Anda. Apa? Dan lelaki tua berambut abu-abu itu tak lupa menggemakan. Kalaupun hanya 6 hedan, seberapa maju jerawat buatan Gusu. Saya tidak percaya akan lama sebelum guru Gusu dapat meneliti lebih banyak kidan. Ya, belum lagi bahkan 6 hedan ini bukanlah ramuanmu yang bisa mentalisasi dengan syarat yang sama. Dalam perjalanan ke Alchemy Dao, Master adalah gurunya. 6 hedan guru Gusu adalah apa yang kalian anak muda perlu hormati. Melihat kata-kata lurus, saya tidak sabar untuk menghapuskan diri saya sendiri di tempat dengan beberapa orang yang disebut Alchemy Dao. Qin Yichen semakin mencibir. Ternyata guru peri juga akan menjadi anjing bagi manusia. Pada saat yang sama, Gu Sui berteriak keras. Kalian semua di kota Senxiao. Orang tua itu menjamin atas nama Tuan Istana. Tidak akan lama lagi semua orang akan dapat membeli dan yang aneh ini. Lelaki tua itu juga akan berusaha keras untuk meneruskan multi-efek dan untuk menghiburku Alchemy Dao. Saya harus mengatakan bahwa dengan teriakan kebenaran Gu Sui berulang kali, penonton yang tak terhitung jumlahnya di kota Senxiao, berharap untuk dapat membeli kidan, telah menganggap yang pertama sebagai karakter biasa alkimia Dao legendaris, dan Qin Yichen di mata mereka. Mereka telah menjadi sampah dari Alchemy Dao yang bodoh untuk menghargai kebaikan seseorang. Kata-kata Gu Sui berakhir, dan dia melirik mata Qin Yichen, dan ada bayangan sekilas. Nak, apakah kamu melihat itu? Ini adalah energi orang tua itu. Setelah tembakan, beberapa master abadi berdiri. Banyak orang bahkan melayani lelaki tua itu sebagai legendaris. Apa yang kamu lawan dengan lelaki tua itu? Tentu saja, di depan audiens yang tak terhitung jumlahnya, Gu Sui tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Tetapi itu tidak mencegahnya memperlakukan Qin Yichen seperti semut. Tepat ketika bibinya Sui tampaknya telah melihat namanya sebagai multi-efek multi terkenal, dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan, dia melihat Qin Yichen tiba-tiba melompat ke platform batu. Perubahan ini, di luar dugaan semua orang, bahkan ahli sekte abadi yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen sudah menentang Gu Sui 4. Pada saat itu, Gu Sui bahkan sedikit bingung, dan kemudian dia menyadari bahwa bocah ini bersama Martial Dao. Terlebih lagi, Immortal Monarch 3 Heavenly Layer. Gu Sui benar-benar takut dengan kemarahan pihak lain dan ingin membalasnya, tetapi dia berteriak dengan dukungan di wajahnya. Qin Yichen, apa yang ingin kamu lakukan? Seperti kultivasi ganda seni bela diri. Wajah orang tua tidak sopan. Qin Yichen, jangan gila. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah gaya sekte abadi Yuan Surgawi. Itu terlalu kurang ajar. Untuk sementara, pendapatnya berbeda. Tetapi Qin Yichen menutup telinga dan hanya berjalan menuju Gu Sui selangkah demi selangkah. Di tangannya, ada botol batu giok ekstra. Gu Su senior sangat gugup. Junior hanya ingin melihat senior. Bagaimana ramuan ini dibandingkan dengan hedan ke-6 Anda? Tanda seru. Sua. Setelah kata-kata itu berakhir, ramuan terbang keluar, melayang di depan Gu Sui, dan memenuhi pemandangan kota Senxiao yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia melihat ramuan itu, wajah Gu Sui berubah. Kepercayaan diri sebelumnya, keterasingan sebelumnya, dan pengurungan yin sebelumnya. Pada saat ini,
menjadi sulit untuk menggambarkan keheranan, bahkan kepanikan. Dengan penglihatan Gu Sui, wajar untuk melihat sekilas bahwa ini adalah orang suci. Selain itu, ini adalah dan suci serbaguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Tidak hanya Gu Sui, jumlah guru abadi yang hadir pun tercengang. Bahkan ada orang yang tiba-tiba berdiri di tempat, seolah disambar petir. Ini. Sengdan. Tanda seru. Seorang dan dengan banyak efek. Ya Tuhan, multi-efek Sengdan. Dari mana eliksir ini berasal? Belum lagi orang luar, bahkan Zhuge Qingfeng dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tahu majemuk dan, mereka tidak pernah tahu perkembangan majemuk Sengdan. Meskipun semua orang ingat dengan benar, Qin Yichen telah bertanya kepada Huang Fuyu tentang pertanyaan ini. Tapi sudah berapa lama berlalu? Selain itu, sejak Qin Yichen datang kepadanya untuk upacara Sekte Abadi Yuan Surgawi sampai sekarang, tampaknya tidak punya waktu untuk mempelajari Sundan komposit. Apakah mungkin, Qin Yichen sudah meneliti Sundan majemuk sebelum dia diundang untuk datang? Tanda seru. Tanda seru. Kecepatan yang mengerikan. Bukankah dikatakan bahwa Qin Yichen sedang sibuk berperang dengan ras lain? Dan bagaimana dengan realem martial Dao-nya? Semua orang berpikir bahwa Qin Yichen telah mengerahkan seluruh energinya pada martial Dao untuk menghadapi dunia. Sekarang sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Senyawa Sengdan, perbedaan kata, tetapi perbedaannya berbeda seperti langit dan bumi. Zhuge Qingfeng dan yang lainnya adalah Pil Master, tidak mungkin untuk tidak memahami artinya. Hu Tianqi bahkan lebih terpana. Sekarang tampaknya alasan mengapa Tuan Huangfu mengundang Qin Yichen bukan untuk mempersulit dirinya sendiri, tetapi untuk memenangkan kejayaan bagi sekte. Hu Tianqi kacau. Kamu sudah bilang ada Sundan majemuk. Aku tidak akan memberimu kuota ini. Tidak hanya Dan Hall, tetapi Duan Mulongdou tercengang, dan kompleks Sengdan tidak pernah disebutkan oleh Huang Fuyu. Dan dia, sama sekali tidak menyangka, sudah berapa lama berlalu, anak ini, lalu menelitinya. Sepu dan terhuyung-huyung dengan warna merah dan jingga, terlihat begitu cerah di bawah langit cerah, seperti mutiara alchemy Dao yang akhirnya meledak dari cahaya yang tahan lama, dan itu mengejutkan. Duan Mulongdou menatap matanya, dan tiba-tiba memikirkan sebuah kalimat, pil ini, cukup untuk membuat Sein dan di dunia dibayangi.